wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspitaningsih, NIM 119206047, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum metabolisme mata kuliah fisiologi hewan. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Adapun landasan teori pada praktikum ini yaitu metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya, asam amino menjadi protein. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Misalnya, glikogen menjadi glukosa. Selain itu, proses anabolisme adalah suatu proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Meskipun anabolisme dan katabolisme saling bertentangan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena seringkali hasil dari anabolisme merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu timbangan badan, kemudian ada pengukur tinggi badan. Langkah kerja. Pertama, kita ukur tinggi badan terlebih dahulu dengan menggunakan meteran yang ditempelkan di tembok. Setelah itu, catatlah hasil pengukurannya. Kedua, kita akan mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan badan. Injak timbangan dengan kedua kaki, lalu catatlah hasil pengukuran. Langkah kerja selanjutnya yaitu catat juga umur dan jenis kelamin. Kemudian, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Adapun cara untuk menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois, yang pertama itu letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 dilalui garis 3. Dari garis tersebut atau dari garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan hasil nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Nah, diketahui tinggi badan 148 cm dan berat badan 49 kg, maka diperoleh hasil luas permukaan tubuh adalah 1,40 meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, kemudian carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil metabolisme. Adapun ketentuan BME pada laki-laki yaitu 41 dan perempuan yaitu 36,9. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BMR atau basal metabolic rate yang merupakan produksi panas persatuan waktu pada orang yang dalam keadaan basal atau energi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan proses kerja tubuh yang pokok atau vital, atau disebut juga energi minimal yang diperlukan untuk mempertahankan proses-proses hidup yang utama. Adapun cara menghitung BMR atau basal metabolic rate yaitu L atau luas permukaan tubuh dikali BME atau basal metabolic energi dikali 24 kalori per hari. Pada praktikum kali ini kita mempunyai data luas permukaan tubuh 1,40 dengan BME perempuan 36,9. Maka cara menghitung BMR-nya yaitu L dikalikan BME dikali 24 kalori per hari atau sama dengan 1,40 dikali 36,9 dikali 24. Jadi hasil BMR-nya adalah 1239,8. Berikut adalah hasil tabel dari perhitungan BMR. Yang pertama ada Indah, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 148 cm, berat badan 49 kg, luas permukaan tubuh 1,40 dan BME-nya 36,9. Kemudian dihasilkan BMR
1239,8. Selanjutnya ada Aksal, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 169 cm, berat badan 53 kg, luas permukaan tubuhnya 1,60, kemudian BMI-nya 41, dan perhitungan BMR-nya yaitu 1574,4. Di sini ada pertanyaan, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Berdasarkan jurnal Darwin 2019, laju metabolisme basal yang diperlukan untuk mempertahankan proses-proses hidup utama yang pokok itu ternyata dalam kemanfaatannya untuk melakukan gerakan-gerakan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, besar dan luas bidang permukaan tubuh. Seseorang yang bertubuh besar, bidang permukaan tubuhnya akan lebih luas daripada seseorang yang bertubuh kecil. Kemudian ada komposisi tubuh. Energi minimal yang diperlukan oleh orang yang banyak melakukan gerakan atau kegiatan fisiknya lebih besar daripada orang yang gemuk yang kurang melakukan gerakan atau kegiatan fisiknya. Selanjutnya ada jaringan aktif. Otot dan kelenjar sebagai jaringan aktif tentunya akan lebih banyak memerlukan energi agar masing-masing dapat berfungsi dengan baik dibanding dengan tulang dan lemak merupakan jaringan tidak aktif. Kemudian ada jenis kelamin. Biasanya, laki-laki memiliki otot yang lebih banyak dan lemak yang lebih sedikit dibandingkan perempuan dengan usia dan berat badan yang sama. Dengan adanya perbedaan tersebut, tubuh laki-laki cenderung membakar lebih banyak kalori dibandingkan dengan perempuan. Dan yang terakhir ada perbedaan usia. Ketika berusia 40 tahun, kecepatan metabolisme secara alamiah akan mengalami penurunan sekitar 5% setiap tahun. Ini karena seiring bertambahnya usia, massa otot tubuh akan semakin tergantikan oleh massa lemak. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat terjadinya metabolisme? Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Kesimpulan pada praktikum ini adalah laju metabolisme menentukan seberapa banyak kalori yang dibakar oleh tubuh selama jangka waktu tertentu. Faktor yang dapat membedakan kecepatan metabolisme seseorang dengan yang lain adalah usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, atau bisa juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Sekian pemaparan hasil praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.